Waduh, Mbah Dukun, sibuk nih. Peace. Ada Mbah Dukun. Penerawangan saya, gambaran saya membaca penjelasan itu agak samar, tapi agak kelihatan. Kalau tingkat kenaikan kan relatif, tapi juga ada hal lain yang saya lihat memang saya belum bisa sampaikan sekarang, masih kabur, masih belum begitu jelas, tetapi sepertinya ada hal lain di balik ini. Ada sesuatu yang mungkin nanti bisa terungkap, karena dari penjelasannya kalau bisa baca hanya saya belum jelas, saya bilang juga. Soal tiket yang naik harganya, saya kok melihat sesuatu yang lebih dari sekedar itu gitu loh. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harga tiket Timnas Indonesia untuk dua laga tersebut melambung tinggi. Harga tiket termurah Timnas Indonesia untuk dua laga itu naik lebih dari 2 kali lipat. Jika sebelumnya tiket termurah di laga Indonesia versus Vietnam Rp100.000, kini melambung menjadi Rp250.000. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga sebelumnya menjelaskan alasan kenaikan harga tiket karena PSSI membutuhkan dana lebih untuk pembiayaan Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal kenaikan tiket ya. Dan itu dikomentari, bahkan diramal dan diprediksi oleh Bung Toel seolah-olah itu tidak kenaikan yang wajar katanya. Dan Bung Toel sepertinya beralih profesi nih, kayaknya menjadi dukun. Masalahnya dia menerawang-nerawang soal kenaikan tiket ini. Dan di sini juga kami menghadirkan penjelasan dari Exco PSSI ya, dari Bang Arya Sinulinga, dan juga penjelasan juga dari Coach Justin soal kenaikan tiket ini, mengapa tiket ini naik. Dan untuk selengkapnya kita lihat saja videonya berikut ini. Soal tiket yang naik harganya, saya kok melihat sesuatu yang lebih dari sekedar itu gitu loh. Ini nih perlu kayak beritahu ya. Ini memang berat banget bagi kita PSSI untuk membuat harga seperti sekarang ini. Kenapa? Karena memang kalau timnasnya makin kuat, itu butuh pendanaan makin besar. Contoh kemarin, kalau kemarin kita hanya sampai nggak lolos putaran kedua atau 8 besar di Piala Asia untuk U23, maka kita cukup sampai di sana. Ini enggak lolos Piala Asia 8 besar, itu kan butuh pendanaan lah gitu, menginapnya, semuanya. Habis itu masuk semifinal lagi, nambah lagi menginapnya dan sebagainya, akomodasi, hotelnya. Habis itu kita harus lagi dalam perebutan 3-4, tambah lagi pendanaannya. Dan ternyata karena kita mengejar Olimpiade, ketika kita kalah kemarin, kita masuk lagi playoff, itu ke Paris, butuh lagi pendanaan, naik pesawat, kemudian akomodasi dan sebagainya. Yang tadinya mungkin cukup dari Doha, ini dari Paris lagi, ke Paris lagi, ke Indonesia lagi dari Paris, betul lagi kan? Nah, kemudian nanti di Piala Dunia, kan kita semua berharap nih masuk putaran ketiga. Di putaran ketiga itu kita sudah ada 10 kali pertandingan yang akan kita harus laksanakan, ya. Dan itu butuh pendanaan lagi, tim lagi semua, penginapan lagi, akomodasi, dan ketika away naik pesawat lagi dan sebagainya. Jadi memang timnas makin kuat, pendanaan makin kuat, maka dibutuhkanlah dana yang banyak. Jadi nggak ada kita cari untung. Ini semua untuk membiayai timnas, salah satunya ya. Ada memang hak siar, tapi itu pun nggak cukup. Maka salah satunya adalah dari tiket juga. Walaupun dari tiket bisa dibilang dibandingkan dengan yang lain masih kecil juga. Nah, konsekuensi kita, timnas kita makin kuat, maka butuh dana semakin besar. Jadi minta maaf banget, terpaksa kita lakukan hanya untuk supaya timnas kita bisa bertanding tanpa memikirkan uang, tapi mereka tahu hanya bertanding. Sekali lagi minta maaf. Yang kemarin-kemarin rame soal tiket
yang naik harganya. Ini nih. Jadi saya pun mengamati penjelasan dari Exco PSSI juga saya amati. Ya ada logikanya juga memang. Jadi kalau timnas kuat butuh dukungan dana yang lebih besar, iya gitu loh. Timnasnya makin maju butuh dukungan sokongan fasilitas yang lebih besar, iya gitu. Cuma sebenarnya saya kok melihat sesuatu yang lebih dari sekedar itu gitu loh. Bahwa demand tinggi, hype tinggi terhadap timnas, dukungan supporter begitu tinggi, maka kemudian secara industri bisnis angka naik tiket, ya boleh dibilang itu sesuatu yang normal wajar. Berarti kan hanya tingkat kenaikannya saja. Kalau tingkat kenaikan kan relatif, tapi juga ada hal lain yang saya lihat memang saya belum bisa sampaikan sekarang, masih kabur, masih belum begitu jelas, tetapi sepertinya ada hal lain di balik ini. Ada sesuatu yang mungkin nanti bisa terungkap, karena dari penjelasannya kalau bisa baca hanya saya belum jelas, saya bilang juga. Penerawangan saya, gambaran saya membaca penjelasan itu agak samar, tapi agak kelihatan, tiket saja juga sebetulnya nggak cukup, hak siar juga nggak cukup, jadi pasti ini ada sesuatu sehingga harga tiket menghadapi Irak dan Filipina dinaikkan. Jadi gini, kalau dibilang mahal, iya. 2 kali lipat, iya betul. Cuman kita harus sadar bahwa sepak bola kalau menjadi industri, hal kayak gini itu bisa terjadi. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalian harus tahu bahwa mengelola timnas itu butuh biaya banyak. Ada yang bilang, iya tapi kalau kita ke event internasional kan semua di cover. Betul, hotel di cover, makan di cover. Tapi kalau kita friendly, try out ini itu kan semua butuh dana. Dan kalau dihitung itu berapa miliar sih yang didapat. Ini cepat habisnya. Jangan lupa pada saat Pak Erick Thohir mengambil alih PSSI, utangnya itu 80 miliar. Apakah pada saat Pak Erick Thohir cabut mau meninggalkan utang lagi? Kan harusnya enggak. Jadi sepak bola itu harus dikelola secara industri. Kalau kita bicara industri, faktor komersial itu harus ada. Nah, inilah bagian. Tapi kalau ada orang yang komplain atau banyak orang yang komplain bahwa tiketnya kemahalan, gue paham. Inilah adalah bagian dari sebuah proses untuk menuju sepak bola Indonesia menjadi sebuah industri. Yang kedua, kita lihat juga biasanya kalau sebuah barang ada kenaikan, biasanya tuh menurut gue ya alasannya cuma 2. Pertama memang angka produksinya itu barang mengalami kenaikan, biaya produksi butuh dana lagi lebih, atau memang saking lakunya itu barang, jadi untuk mencari keuntungan dinaikin nggak masalah karena pasarnya masih banyak. Nah, apakah mencari keuntungan atau memang produksinya itu saking naik? Yang tadi Coach bilang butuh dana, tadi ada mengalami utang, munculnya Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI bukan berarti dia harus mengeluarkan uang pribadinya. Kalau misalnya dia sampai ngeluarin uang pribadinya berarti organisasi ini nggak sehat. Caranya supaya sistem ini, manajemen ini bagus. Dan mungkin perlu diketahui juga, GBK atau stadion yang dipakai kandang untuk tim nasional itu bukan stadionnya PSSI, bukan. Itu punya negara. Itu juga mesti bayar kalau pakai itu. Itu punya seknek yang kelola. Jadi yang Ibnu tadi kata ini masalah supply and demand. Karena demand-nya sangat tinggi, jadi wajar aja. Dan kedepannya kita harus biasakan bahwa itulah kenapa gue bilang sepak bola itu adalah sebuah entertainment. Jadi lu harus dihibur. Maka seandainya kita main jelek akan dikritik juga kan, itu hak lu untuk mengkritik, ya kan? 80 miliar untuk Erick Thohir itu merem dia bayar. Tapi kan nggak boleh, perusahaan itu nggak boleh dikelola seperti itu. Harus dengan sebuah mekanisme di mana menghasilkan duit untuk kedepannya penggantinya Erick Thohir sehingga ada tabungan lah kasarnya untuk dilanjutkan. Dan gue sangat paham bahwa ini yang dilakukan PSSI. Gue juga paham keluhan dari fans cuman sekali lagi ya kedua ini harus bekerja sama karena kita akan mengarah ke industri. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Exco PSSI Bung Arya Sinulinga dan juga Coach Justin dan juga ada Ibnu Jamil. Dan yang agak nyeleneh tadi itu Bung Toel, pasti tahu kan? Kayaknya udah beralih profesi menjadi dukun dia. Dia mencoba menerawang-nerawang soal kenaikan tiket ini dan berpikir, menurut saya sih pikirannya nggak rasional. Dan dia mencoba mencari-cari apa yang bisa dicari, yang bisa dikritik nih. Ya kritik sih boleh-boleh aja, cuman kalau udah menerawang-nerawang,
membaca situasi ini dan itu udah kayak dukun aja. Ya ini dukun bola, pengamat beralih jadi dukun ya ini, Bung Toel ini. Dan kan kelihatannya jadi lucu, menerawang, membaca situasi, membolak-balik, samar-samar, persis kayak dukun ya. Harusnya pakai air sembur gitu. Ini sayangnya nggak pakai air dia megangnya bola. Ya, kita sebut aja dukun bola. Habis nggak rasional pikirannya. Harusnya kan menilai, mengkritik ya secara rasional. Ya memang semua ya banyak yang kecewa soal harga kenaikan tiket ini. Cuman kan kita harus berpikir sepak bola kita ini mau maju, perlu biaya banyak. Dan disitulah perlu pendanaan yang banyak. Semakin PSSI, Timnas semakin prestasinya semakin ke atas, semakin banyak juga biayanya. Seperti kata pepatah orang Jawa ya, jer basuki mau beo, segala sesuatu itu memerlukan biaya. Ya itulah kalau kita berpikir secara rasional. Oke, sekian dulu reaction dari saya soal kenaikan harga tiket ini, dan tetap kita dukung timnas kita supaya maju, dan juga jangan lupa subscribe, komen, dan like supaya channel ini tetap berjaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.